Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berwirausaha bisnis telur puyuh serta bagaimana cara menganalisis keuntungan modal awal di dalam melakukan usaha bisnis telur puyuh ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana gambaran sedikit burung puyuh telur. Jadi, burung puyuh petelur ini merupakan salah satu unggas daratan yang memiliki bentuk badan yang kecil, akan tetapi dapat memproduksi banyak sekali telur, sekitar 200-350 butir per tahunnya. Jadi populasi telur puyuh di Indonesia ini sangat meningkat sekali, apalagi di zaman sekarang banyak angkringan dan restoran yang menggunakan bahan-bahan dari telur puyuh ini. Bisa saja seperti di angkringan martabak telur puyuh, sate telur puyuh. Nah, seperti itu. Alasan saya pertama kali mendirikan usaha ini yang pertama yaitu cocok saja di dalam berwirausaha. Sangat mudah sekali dilakukan. Puyuh sebagai salah satu ternak unggas yang cocok diusahakan untuk sampingan maupun untuk pekerjaan tetap. Jadi sebab dari burung petelur ini selain dari dagingnya yang dapat dimanfaatkan dan banyak sekali manfaatnya, juga telurnya yang dapat dimanfaatkan juga. Nah, hal ini dapat mendorong semua peternak burung puyuh telur ini untuk menjadikan burung puyuh petelur ini sebagai berwirausaha dan mencari peluang usaha. Jadi di sini dapat dikategorikan sebagai usaha yang maju apabila usaha tersebut dapat berkembang secara materi maupun non materi. Contohnya kalau materi berarti pendapatan meningkat, kalau non materi berarti burung puyuh petelur ini dagingnya dimanfaatkan untuk kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasionalnya, tentang modal awal. Nah, di dalam usaha ini kan tadi udah dijelaskan tuh beberapa manfaat burung puyuh petelur ini yang memiliki protein yang sangat penting. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang usaha keuntungan dari melakukan burung puyuh petelur ini. Yang pertama yaitu keuntungan sendiri. Harga jual burung puyuh petelur ini tuh dengan rata-rata 210 per dusnya. Nah, 210 per dusnya itu satu dus seisi 750 butir. Nah, di sini tingkat produksi puyuh petelur kan 80% ya, tidak semuanya menetas, tidak semuanya bertelur. Nah, di sini dengan rata-rata maka didapatkan 80% per dikali 1000 ekor. Jadi selama 30 hari jadi 24.000 butir telur yang dihasilkan selama 1 bulan. Nah, di sini untuk penjualannya berarti 24.000 ekor, 24.000 dikali 210 seharga satu dusnya tadi, yaitu 5.040.000 rupiah. Nah, di sini saya jual 210 per dus. Tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi keuntungan di sini saya bisa menganalisis yaitu 5.040 dikurangi dengan seharga 1.120.000 rupiah. Nah, dari mana sih kok dapat 1.120.000 rupiah? Nah, itu dihitung dari analisis tingkat produksi puyuh selama 80% tadi, hasil penjualannya tadi dikalikan, nah dapatnya segitu. Nah, jadi kan 3.920 totalnya per bulan.
Jadi untuk rata-rata per hari saya mendapatkan keuntungan 3.920 dibagi 30 hari, itu selama 1 bulan ya. Jadi kira-kira 130 per hari. Nah, untuk keuntungan yang lain dapat didapatkan jika menjual eceran. Jadi per ecer itu 1 kilonya itu seharga Rp10.000. Nah, di sini ada isi 90 butir. Jadi untuk pengecer itu biasanya kalau menganalisa keuntungan lebih banyak ke pengecer. Saya Aang Riana Dewi. Di sini saya bagian manajer produksi dalam usaha bisnis telur puyuh. Umumnya, manajer produksi adalah seseorang yang bertanggung jawab pada divisi produksi dan apapun yang berkaitan dengan produksi. Namun karena pada bisnis kali ini produk kita adalah bahan mentah atau bahan dasar, maka bagian produksi ini sudah termasuk dalam bagian operasional. Jadi pada bagian manajer produksi ini saya fokus bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara pengolahan ragam olahan telur. Beberapa cara yang saya lakukan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yaitu pertama, dengan cara mendekati beberapa supplier atau penjual telur puyuh. Di sini saya tidak hanya memberikan edukasi bagaimana cara pengolahannya, tapi di sini saya juga memberikan edukasi tentang cara pengelolaan keuangan. Kenapa saya beri cara untuk mengelola keuangan? Karena dengan terkelolanya keuangan dengan baik ini menjadi salah satu syarat untuk berkembangnya sebuah usaha. Dengan bekal manajemen keuangan yang dimiliki oleh para penjual atau supplier telur puyuh, maka kemungkinan besar usahanya akan dapat berjalan sehingga akses penjualan atau pemasaran telur puyuh ini akan semakin berkembang. Selanjutnya, cara yang dapat saya lakukan yaitu dengan memasuki organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat, mulai dari IPNU, IPPNU, Muslimat, Fataya, dan ibu-ibu PKK. Di situ saya memberikan edukasi bagaimana ragam pengolahan telur puyuh. Karena seperti yang mereka tahu, kebanyakan telur puyuh itu hanya bisa diolah menjadi martabak telur. Padahal banyak sekali ragam olahan inovasi dari telur puyuh. Dan di situ saya mengajari mereka bagaimana cara mengolah telur puyuh, bisa jadi lauk pauk atau bahkan ide jualan. Jadi di situ dengan antusias yang mereka miliki, akhirnya mereka tergerak untuk mengolah telur puyuh menjadi ragam olahan, sehingga dengan hal ini, dengan ikhtiar ini dalam jangka panjang, penjualan telur puyuh akan. Jadi dalam hal ini manajer produksi tidak hanya bertanggung jawab pada divisi produksi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara pengolahan produk dari perusahaan kita. Dengan begitu, dengan adanya edukasi yang diterima oleh masyarakat, dalam jangka panjang penjualan dan pemasaran telur puyuh akan semakin berkembang sehingga masyarakat pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Abdullah. Di sini saya sebagai manajer sumber daya manusia dalam bisnis telur puyuh. Saya yang bertanggung jawab atas karyawan bisnis telur puyuh. Karena bisnis telur puyuh ini baru berkembang, saya melakukan perekrutan karyawan baru dengan menggunakan beberapa kriteria. Setelah karyawan baru sudah diterima, kami akan menjalankan training sesuai dengan jobnya masing-masing dengan pendampingan oleh karyawan yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Hal ini dilakukan agar para karyawan baru bisa memahami pekerjaan mereka dengan mendapat bimbingan langsung. Mereka akan lebih mudah menjalankan pekerjaan mereka sehingga mereka bisa lebih cepat untuk produktif dan siap bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ulianuddin. Saya di sini sebagai manajer pemasaran yang akan memasarkan produk telur puyuh yang telah kita ternak di manajer produksi. Oke, langsung saja mengenai target pasar yang kita targetkan, karena kita berlokasi usaha di Kota Purwodadi ya. Jadi kita pemasarannya ke sekitar wilayah Purwodadi kita fokuskan terlebih dahulu. Kita memfokuskan pada sektor di perekonomian di pusatnya, yaitu di pasar.
Selain itu, kita mensuplai bahan baku di pedagang kaki lima seperti penjual martabak dan lain-lain, maupun ada penjual catering dan lain-lain seperti tersebut. Dan mengenai kendala yang kita hadapi yakni terhadap harga telur puyuh itu sendiri. Jadi dalam kita memasarkan produk tersebut, kendalanya naik turunnya harga itu tidak bisa diprediksi sesuai dengan pasar yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.